Suara saya terdengar. Halo? Saya terdengar? Ya, sudah. Oke. Berarti layarnya diaktifkan ya Pak Nas? Oke. Kalau di HP tampilannya cuma 4 orang ya, Pak? Oh. Kok tampilan lainnya nggak metu ya, Bil ya? Oh, Rekaman aplikasi rekaman. oh, rekamannya ini nanti tersimpan di mana, Pak? Oh, gitu. Nggih. Oh iya ya. Siap Pak. Mandi sama ya. Sudah masuk gini, untuk serapan paketan itu lebih kecil daripada aplikasi yang biasa kita pakai kok Bu. Cuma di awal kalau kita pakai aplikasi agak berat, tapi kalau sudah masuk nanti nyerap datanya kecil, itu untungnya. Enaknya di situ. Siap, siap. Tapi kalau Bapak Ibu pakai web enteng sekali, nggak seperti saya. Ini saya pakai aplikasi soalnya yang di laptop biar lebih stabil. Kalau pakai web nanti khawatir putus-putus. Iya, yang kedua itu teman saya. Dia nyanyi. Langsung dimulai Bapak Ibu, ini sudah jam 3.40. Nggak apa-apa nggih, sambil nunggu yang lain. Untuk mulai, mohon maaf kami matikan dulu suaranya nggih biar tidak terganggu. Nanti kalau Bapak Ibu mau ada pertanyaan, boleh dinyalakan mikrofonnya biar nanti enak. Ngaten. Atau Bapak Ibu bisa menekan apa itu tanda raise your hand, itu juga bisa nanti kalau ada permasalahan atau apa. Kalau menggunakan HP ada titik 3, panjenengan tekan, nanti ada raise your hand kalau pakai HP. Kalau laptop langsung ada di menu depan kita ini. Ngaten. Mohon maaf Bapak, kami matikan dulu nggih suaranya.
biar tidak ada gangguan suara lain. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu dan kami ucapkan terima kasih atas atensinya panjenengan semua untuk berkenan gabung di kelas desiminasi saya. Ini adalah tugas akhir dari kegiatan TOT Microsoft Indonesia tahun 2020 yang dibimbing oleh Microsoft Indonesia langsung. Jadi untuk lulus itu tahapannya ada 2, lulus pelatihannya dan lulus desiminasi. Syarat lulus desiminasi nanti setiap trainer juga harus meluluskan peserta desiminasi Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu yang di sini kan jumlahnya 24. Kami harapkan semuanya bisa lulus. Kalau lulus nanti semuanya dapat sertifikat dari Microsoft Indonesia langsung yang setara dengan 32 jam. Oh lumayan itu kalau dipakai di luar lumayan. Kalau yang PNS luar biasa ini untuk kenaikan pangkat. Besar poinnya gitu. Kemudian apa saja syarat agar teman-teman bisa lulus, Bapak Ibu bisa lulus? Itu nanti yang pertama ada di kehadiran kegiatan Bapak Ibu. Minimal 80% harus hadir di kegiatan tatap muka kayak begini. Itu nanti bisa dinyatakan lulus. Kemudian yang kedua, bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh trainer. Lah tugasnya itu mudah kok. Satu tugas itu bisa digunakan di tugas-tugas selanjutnya. Jadi tinggal ngopi linknya dan sebagainya sebagai pelengkap. Jadi sangat mudah sekali. Insya Allah kalau kita serius mengerjakannya, nggak sampai setengah jam itu selesai setiap tugasnya. Ada yang sampai 5 menit selesai. Ada nggak sampai 5 menit selesai. Kan gampang tinggal screenshot, disalin selesai gitu loh. Jadi ringan sekali. Kemudian selain ada meeting, ada penugasan, ada satu lagi Bapak Ibu yang namanya adalah kursus. Nah kursus ini masuk di Microsoft Education Center. Nah nanti di sana Bapak Ibu mendapatkan sertifikat tambahan dalam bentuk badge dan emblem. Nah, itu bisa dimanfaatkan juga. Kalau saya kemarin itu minimal harus mendapatkan poin sekitar 7.000 agar bisa lulus. Kalau Bapak Ibu enggak, hanya satu kursus saja. Kursus wajib, nanti linknya saya share lewat grup ini juga. Jadi Bapak Ibu lebih mudah, nanti teknik-tekniknya juga kami sampaikan cara ngerjakan biar nanti hasilnya maksimal. Ngaten Bapak Ibu. Langsung ya, untuk mengawali, tadi kan Bapak Ibu sudah kami bagikan, apa itu namanya? Akun. Nah akun itu nanti bisa digunakan untuk membuka di 2 bagian. Yang pertama di Microsoft Education Center, terus yang kedua nanti di sini Bapak Ibu di office.com. Insya Allah Bapak Ibu sudah login semua di office.com nggih. Nah, untuk yang di office.com kan nanti kalau Bapak Ibu login itu nanti langsung banyak sekali tampilan-tampilan terkait dengan aplikasi yang ada di Office 365 itu. Nah, Bapak Ibu, untuk yang pertama saya kenalkan adalah di sini dulu, yaitu di Microsoft Education Center. Nanti kalau Bapak Ibu sudah masuk, ini bisa lewat HP, bisa lewat laptop lebih bagus karena nanti tampilannya lebih besar. Bapak Ibu ketik aja di Google, nanti ini tulisannya Microsoft Education Center, tapi nanti kalau yang tugasnya Bapak Ibu nanti saya kirim linknya biar mudah nggak nyari-nyari. Kemudian nanti Bapak Ibu masuk ke sini ke Microsoft Education Center-nya, kemudian Bapak Ibu login menggunakan akun yang tadi pagi kami berikan. Ini saya coba login juga karena saya juga tadi sempat log out, jadi kita bisa jalannya bareng-bareng. Ini akun saya, ini password saya. Nanti di sini akan banyak sekali informasi, salah satunya ini. Informasi terkait dengan virus corona dan sebagainya. Terus nanti kalau Bapak Ibu ini klik di started, akan muncul banyak banyak kursus Bapak Ibu. Ini namanya kursus. Kursusnya ada sekitar ratusan kursus. Nanti Bapak Ibu yang diwajibkan cuma ada 1. Nanti linknya saya bagikan. Nah kemudian nanti Bapak Ibu bisa mengelola akunnya di sini di pojok kanan atas itu ada logo user. Kalau Bapak Ibu klik,
nanti ada My Profile, ada Redeem Code, sama Sign Out. My Profile Bapak Ibu bisa ngatur, bisa nambahkan foto dan sebagainya, nanti gampang kalau ini nggih. Nah, kemudian di bagian kedua ada Redeem. Redeem itu adalah kode yang akan diberikan oleh trainer yang menandai apa? Menandai Bapak Ibu telah mengikuti kursus hari ini. Jadi nanti selama kita 6 hari ketemu, Bapak Ibu akan mendapatkan 6 redeem code. Setiap selesai kursus nanti redeem code-nya saya bagikan, nanti Bapak Ibu masukkan di sini. Jadi di Education Center, di fotonya Bapak Ibu, panjenengan klik redeem code, nanti ada kode di sini, panjenengan masukkan. Nah, nanti itu akan terekam, berarti Bapak Ibu sudah menyelesaikan kursus hari ini. Dan kalau ini ngikuti semua, nanti Bapak Ibu alhamdulillah insya Allah bisa lulus. Ngaten Bapak Ibu ya. Untuk kursusnya nanti kami pilihkan Bapak Ibu, jadi ini hanya bagian depannya aja. Untuk mengerjakan apa itu? Sebentar sambil saya carikan ya. Kursus ini ada tekniknya, biar nanti Bapak Ibu nggak menghabiskan waktu banyak. Karena yang ditugaskan di sini itu ada 13 macam. Jadi kalau yang pernah PPG mirip PPG gitulah. PPG level 2 dari teman-teman kemarin. Sebentar nggih, tadi udah kami share di meeting 1, meeting 2, meeting 1 kayaknya, pertemuan 1. Sebentar sambil saya buka. Nah, ini Bapak Ibu ada linknya. Kalau ini Bapak Ibu klik di kelas saya di pertemuan 1 ada link ini. Kalau nanti Bapak Ibu klik, bentar nggih, ini kayaknya agak berat juga. Saya copy aja. Biar langsung ngarah. Nanti kami sampaikan bagaimana cara ngerjakannya biar Bapak Ibu itu nggak butuh waktu 10 menit menyelesaikan kursus ini. Itu teknik yang saya lakukan kemarin. Tapi nggak semua orang bisa tahu ini Bapak Ibu nggih. Mana ini? Bentar. Kayaknya HTTPS-nya ke copy juga tadi. Nah, ini. Ini kalau kita masuk atau masuk yang di Edge ya. Ini masuk yang di Microsoft Edge. Bentar Bapak Ibu. Nah, ini betul. Terbukanya di Microsoft Edge. Nah, ini internetnya agak lambat. Sambil nunggu nggih, pelan-pelan. Nah, Bapak Ibu akan mendapati kursusnya kayak begini. Kalau Bapak Ibu belum pernah mengerjakan, nanti di sini masih kayak gini, masih harus sign in gini nggih. Terus nanti kalau Bapak Ibu sudah login, saya coba untuk login menggunakan akun saya yang tadi juga. Nah, ini. Harus bersabar. Nah, karena telah mengerjakan Bapak Ibu di sini ada kata complete. Tapi nanti kalau panjenengan di sini belum, kalau nggak salah started gitu kalau nggak salah. Nah, untuk menunjukkan ke Bapak Ibu, ini saya retake dulu nggih. Saya buka retake. Berarti nanti akan ada muncul begini. Kemudian kalau saya harus di resume course ini, semoga boleh ya. Terus nanti Bapak Ibu di sini kan ada beberapa materi. Ngambilnya itu selalu langsung yang bawah Bapak Ibu, yang quiz. Apa maksudnya Bapak Ibu nggak usah baca materinya nggak apa-apa, tapi langsung menuju di bagian quiz. Panjenengan ketik quiznya, klik quiznya, nanti pertanyaannya begini. Ada true false dan sebagainya. Ini ada 10 pertanyaan untuk lulus minimal 80%. Nah, Bapak Ibu bisa ngulangi berkali-kali. Misalkan Bapak Ibu jawab yang pertama itu benernya masih 7. Kan masih belum lulus Bapak Ibu, kan harus ada 8 minimal benar 8. Lah nanti bisa diulangi dan kunci jawabannya ini ada Bapak Ibu. Kayak ini, saya nyoba jawab nomor 2. Saya kan jawab yang A. Ternyata jawabannya yang C. Jadi ini terkunci kayak gini. Kunci jawabannya dimunculkan. Kalau Bapak Ibu salah, masih ingat ini kunci jawabannya ditulis mawon. Tadi nomor 1 jawabannya A, nomor 2 jawabannya B, nomor 3 jawabannya C. Nah, nanti untuk ngulang tahap kedua, Bapak Ibu akan sangat cepat, nggak perlu waktu 1 menit, 1 kursus sudah selesai gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk di kursus ini jumlah modulnya ada 13.
kalau Bapak Ibu ngerjakannya per modul nggak sampai 3 menit, berarti butuh waktunya kan cuma sekitar 45 menit sudah selesai untuk tugas yang pertama. Gitu, dan sangat mudah sekali Bapak Ibu. Jadi setiap tugas itu mudah untuk diselesaikan dan tidak memerlukan waktu yang sangat banyak. Begitu. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu untuk yang bagian Microsoft Education Center dulu. Kalau ada pertanyaan, monggo. Gak ada nggih? Nggih Bu, monggo silakan. Berarti saya menangkap apa yang jenengan bicarakan ya. Berarti ini nanti di akhir sesi pertemuan pertama ini nanti kita mengerjakan kuis, di mana kuis, ya betul seperti itu ya. Iya. Itu Bu, nggak harus hari ini karena kita kasih jeda kan waktunya. Setiap tugas itu kita kasih rentang waktu. Untuk yang kuis ini maksimal tanggal 10 Juli. Kami jadwalkan tanggal 10. Jadi nggak harus hari ini. Jadi setiap tugas itu ada rentangan waktunya. Selonggarnya Bapak Ibu, nanti yang penting semuanya terselesaikan. Kalau ada masalah monggo disampaikan, nanti kami bantu untuk menyelesaikan. Biar apa? Biar Bapak Ibu di sini semuanya bisa lulus dan dapat sertifikat. Itu harapan saya. Ngaten. Nggih. Nah, nanti gitu nih Bapak Ibu, kami ulangi untuk yang Microsoft Education Center, Bapak Ibu nanti masuk di kelas Teams, kelas diseminasi ini, masuk di pertemuan 1, terus Bapak Ibu cari ini yang Office 365 Teacher Academy. Dan nanti Bapak Ibu klik di bagian apa nih niki? Linknya akan mengarah ke halaman tersebut. Kemudian panjenengan login menggunakan email yang tadi pagi, panjenengan selesaikan kursusnya, tapi nggak perlu waktu banyak karena langsung menuju bagian kuisnya saja. Berarti nanti kuisnya sebanyak 13 kuis yang bisa diselesaikan hanya dalam waktu kurang dari 45 menit. Tekniknya kayak tadi Bapak Ibu, nggih. Sangat mudah. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Monggo, mumpung kita belum lanjut lagi. Kita masih santai-santai dulu. Kalau di SMP kemarin nggak ada ini Pak Jun, karena kita nggak sampai ke sertifikasi, jadi nggak ada materi wajib yang diselesaikan. Kalau kita wajib ada materi yang diselesaikan, begitu. Santai kok. Sampun nggih? Halo. Iya Bu, monggo. Halo. Nggih. Redeem-nya kalau pakai HP di mana Pak Das? Dalam Bu? Redeem code. Redeem code-nya nanti Bu setelah pertemuan saya kirimkan lewat panjenengan sama masuk di Microsoft Education Center. Masuknya di situ nggih. Nanti kami pandu kok di WA. Alurnya bagaimana kami pandu juga di WA. Nanti Bapak Ibu masuk di Microsoft Education Center, terus masukkan redeem code-nya. Redeem code-nya nanti setelah pertemuan kami share ke Bapak Ibu semua. Ngaten. Harus pakai laptop ya? Ini pakai HP insya Allah bisa Bu. Semuanya bisa pakai HP. Jadi nggak dibatasi pakai laptop ngaten. Oke. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Nggak ada nggih? Nah, nanti Bapak Ibu, saya sampai lupa nggih tadi nggak tak sampaikan. Apa yang harus diselesaikan di situ tadi? Masuk udah tak tutup Bapak Ibu nggih? Sebentar, tak masuk lagi. Lupa menunjukkan kalau kita sudah mengerjakan, itu kita dapat badge atau emblem dari Microsoft. Lah itu yang Bapak Ibu harus sampaikan ke kami. Saya lupa tadi nggak disampaikan. Kami kembali nggih, biar nggak masuk. Lah nanti Bapak Ibu kalau sudah mengerjakan yang ini, kursus Office 365 Teacher Academy, kalau saya di retake, kemudian Bapak Ibu masuk di sini, cukup kuis aja yang dibuka, yang lainnya tidak perlu dibuka, kayak tadi nggih. Terus kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan sampai 13 kursusnya, nanti di profil akan ada ini, My Profile, kemudian ada badge yang diberikan oleh pihak Microsoft. Nah, badge ini menunjukkan apa? Bapak Ibu telah menyelesaikan kursus tersebut dan sudah berhak memegang ini Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu sudah menguasai Office 365 sebagai guru. Nah, nanti Bapak Ibu hanya mengambil sertifikatnya. Caranya panjenengan klik view, terus di sini lagi ada view sertifikat. Ini panjenengan download Bapak Ibu. Niki panjenengan download.
Ini kalau beda aplikasi kayaknya beda cara downloadnya. Kalau ini pakai ini, disimpan dulu pakai tanda disket ini, karena pakai Microsoft Edge. Lah nanti sertifikat inilah yang Bapak Ibu upload di tugas 1, yaitu yang masalah apa? Microsoft Education Center. Gitu tok. Jadi ringan nggih tugasnya. Yang diupload niki sertifikat niki aja. Nah, ngaten. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo sebelum dilanjut lagi. Kak, Halo? nggih? Ada translate-nya nggak Pak Das? Itu nanti Bapak Ibu bisa mengubahnya jadi bahasa Indonesia Bapak Ibu. Nah, caranya sekarang kami tunjukkan caranya. Siap nggih? Nah, caranya untuk mengubah bahasa Indonesia Bapak Ibu masuknya adalah di bentar, ini tak tutup dulu nggih. Di office.com. Nah, ini masuk di halaman yang kedua. Halaman pertama di Microsoft Education Center. Kalau halaman kedua Bapak Ibu masuknya di office.com. Berarti panjangan ketik aja di Google office.com gitu. Terus Bapak Ibu login. Nanti akan tampil kayak gini Bapak Ibu. Kalau sudah login nggih. Kalau teman-teman yang dari SMP kemarin insya Allah sudah belajar bagaimana sampai masuk sini nggih. Bapak tadi udah nyoba juga kan yang tadi pagi setelah dapat apa akun. Nah, bagaimana untuk bentar ini ada notifikasi apa ini? Untuk mengatur bahasa cuma di sini Bapak Ibu di Outlook. Nah, Outlook ini adalah pusat informasi terkait akun yang kita miliki. Jadi, Office 36 kayak kalau kita Gmail gitu Bapak Ibu ya. Kalau kita Gmail pusatnya kan langsung di email gitu. Tapi kalau untuk Office 365 pusatnya ada di Outlook. Jadi kalau Outlook panjenengan klik Outlook cara ngubahnya, ini nanti banyak aktivitas yang akan terekam di sini. Nah, ini semua yang punya akun kayak kita, guru inovatif, bisa kita ketahui aktivitasnya di sini. Ini nggak tahu nih teman-teman siapa saja yang sudah nulis dan sebagainya akan muncul di tempat saya semua, karena dalam satu domain gitu. Kalau dalam satu domain, nanti kita bisa mengakses semuanya. Nah, untuk mengubah bahasa, ini milik saya sudah bahasa Indonesia Bapak Ibu. Awalnya ya full bahasa Inggris. Cara ngubahnya gampang. Panjenengan cari ini Bapak Ibu. Tanda apa ini? Gear. Di atas agak kanan ini nggih. Panjenengan klik gear. Pengaturan niki, setting biasanya. Kemudian di sini ada pengaturan bahasa. Ini ada enggak ya? Kalau Bapak Ibu masih pertama kali, biasanya ada pengaturan bahasanya. Yang ini nih, ada istilah bahasa dan zona waktu Bapak Ibu. Dan nanti mohon maaf, untuk Bapak Ibu harapannya untuk bahasa semuanya disetting dalam bentuk bahasa Indonesia. Biar enak sekali kalau kita saat belajar. Kemudian untuk zona waktunya, kita ubah menjadi Jakarta. Ada Hanoi, apa sih tadi katanya ada Bangkok, Hanoi dan Jakarta biar ngikuti waktu Indonesia Barat. Nanti kalau kita setting yang lain, nanti yang ngikuti waktu yang kita setting, misalkan waktu Singapura dan sebagainya. Jadi untuk nyeting ini, Bapak Ibu masuk di sini nggih, di gear atau setting. Kemudian kalau nggak muncul, panjenengan klik bahasa. Kalau masih bahasa Inggris berarti language, panjenengan klik aja. Akan muncul bahasa dan kawasan, panjenengan ganti menjadi bahasa Indonesia. Ngaten. Nah, kalau ini sudah diganti, nanti semuanya akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Ngaten. Ada masalah Bapak Ibu? Mboten nggih? Insya Allah nggak ada masalah. Nah, kemudian di sini untuk Office 365 aplikasinya sangat banyak Bapak Ibu. Yang tampil cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cuma 12. Di Bapak Ibu mungkin stream ini belum muncul.
Tapi kalau panjenengan klik yang ada semua aplikasi, ini akan muncul banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan. Dan ini semua sifatnya adalah free, dapat kita gunakan untuk keperluan kegiatan pembelajaran. Gitu. Itu indahnya. Jadi Office memberikan fasilitas kepada kita. Ini adalah bentuk CSR-nya mereka. Setiap akun itu diberi OneDrive. OneDrive itu kayak ruang penyimpanan online, itu sebesar 5 tera. Jadi kalau Bapak punya file banyak di laptop, boleh nanti diupload di situ semua, biar laptopnya kosong, biar kerjanya ringan gitu. Nah, untuk hari ini Bapak Ibu, karena ada satu aplikasi yang paling sering kita gunakan, yaitu adalah Microsoft Teams. Jadi, di dalam kegiatan pembelajaran, dari sekian banyak aplikasi yang paling akan sering kita gunakan adalah Microsoft Teams. Jadi target hari ini saya cuma memperkenalkan sekilas tentang Microsoft Teams, terus besok kita berdalam tentang Microsoft Teams itu sendiri. Sampun nggih? Nah, apa itu Microsoft Teams? Ya kayak begini Bapak Ibu. Yang kayak Bapak Ibu pakai. Di situ ada beberapa menu. Menunya ada activity. Berarti ini adalah aktivitas yang berhubungan dengan apa? Dengan akun saya. Jadi semua aktivitas akun saya akan terekam di sini dan ada notifikasinya. Di bawahnya ada chat. Chat ini untuk berkirim pesan dengan teman-teman yang di domain yang sama, biasanya begitu. Kemudian di bawah ini adalah Teams atau kelas kita. Ada kelas kita. Kalau kita klik, nanti munculnya begini. Bentar, ini tak gesernya ya. Ini tak geser aja, ini agak ganggu ini. Nah, untuk di kelas ini, kalau Bapak Ibu klik, hanya muncul satu ini Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu masih tergabung di dalam satu kelas. Tapi kalau saya sudah banyak, ini kelas training kemarin, ini kelas waktu training, dan ini kelas teman-teman yang harus saya gabung. Jadi jumlahnya sangat banyak. Untuk sementara Bapak Ibu masih satu. Kemudian di bawahnya ada assignment. Assignment itu adalah tempat tugas, ngatur tugas. Terus di bawahnya di sini ada kalender. Kalender itu adalah jadwal kegiatan akun kita. Jadi Bapak Ibu punya kegiatan apa saja, nanti dapat terekam di kalender. Kalau call itu untuk menghubungi atau menelpon secara pribadi ke orang, misalkan saya ingin ngobrol sama siapa nggih, Pak Irfan gitu nggih. Saya call aja, nanti saya pilih namanya Pak Irfan. Jadi saya cuma berkomunikasi dengan Pak Irfan. Kalau yang di bawahnya ini ada files. Files itu nanti adalah materi-materi yang kita upload digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Kalau di bawahnya sini ada titik 3, kalau diklik, ini adalah aplikasi-aplikasi tambahan yang dapat kita manfaatkan di dalam kegiatan pembelajaran, Bapak Ibu. Nah, di Teams, itu nanti ada beberapa tombol, ini yang akan saya jelaskan hari ini, biar Bapak Ibu langsung paham. Di paling kiri, ini adalah tombol record. Jadi Bapak Ibu kalau sudah merekam, pasti akan muncul tombol ini. Sedangkan di sebelahnya, ini adalah waktu atau durasi meeting. Kalau ini, webcam, kamera kita. Kalau saya matikan, berarti saya sudah nggak tampil di Bapak Ibu. Itu kameranya. Kalau saya nyalakan, berarti saya tampil lagi di Bapak Ibu. Gitu. Di sebelahnya ini mikrofon. Mikrofon itu untuk suara. Kalau saya matikan, suara saya hilang. Tapi kalau saya nyalakan, suara saya ada lagi. Ini untuk share screen Bapak Ibu. Untuk share screen, kalau saya klik, ini mati milik saya. Saya nggak bisa berbagi layar lagi. Ngaten nggih? Terus di titik 3 sebelahnya, ini ada banyak. Kalau panjenengan klik, ada untuk full screen, bisa membuat catatan, bisa mengubah background dan sebagainya. Terus ada recording. Berarti kalau kita mulai recording, itu nanti yang digunakan adalah di titik 3. Kalau untuk mulai di sini ada start recording. Kalau untuk menyelesaikan berarti stop recording. Terus ada end meeting dan sebagainya. Di sebelahnya ini ada raise your hand. Untuk
Bapak Ibu kalau misalkan di meeting resmi yang peserta tidak boleh ngobrol, untuk boleh ngobrol biasanya baru angkat tangan, Bapak Ibu boleh nekan ini. Raise your hand. Kalau ditekan berarti sudah diturunkan lagi. Ngatur Bapak Ibu. Di sebelahnya ada menu, hilang kan? Bentar. Ini koneksinya melambat. Di sebelahnya ada menu chat. Lah chat ini bisa kita gunakan untuk komunikasi tertulis di grup ini. Lah untuk chat ini Bapak Ibu bisa kita gunakan ngirim link tugas yang hanya bisa diakses siswa yang hadir di kelas kita. Unik ya. Jadi kalau anak-anak nggak hadir di kelas kita nanti nggak bisa ngakses ini. Itu enak sekali. Jadi mereka nggak bisa ngakali gurunya. Gitu. Untuk di menu chat, lihat tampilannya kayak begini. Ada banyak chat dan sebagainya. Bisa dilampiri file, bisa pakai emoticon, gambar dan sebagainya di sini. Bisa divariasi formatnya, teks, jenis hurufnya dan sebagainya bisa kita atur. Kemudian di sebelahnya ini adalah untuk partisipan Bapak Ibu. Tujuannya apa? Siapa saja sih yang hadir di rapat kita, ini tinggal diklik aja. Ini saya tutup dulu nggih. Saya klik di show partisipan. Nah ini, untuk hari ini yang hadir ada 21 bersama saya, berarti ada 20 peserta nggih, ada 4 berarti yang belum bisa gabung. Nah nanti sebagai guru kita bisa mengetahui Bapak Ibu, teman-teman ini masuknya jam berapa, keluar dari kelas kita jam berapa, itu lewat menu ini. Ini namanya list attendance. Berarti list peserta rapat. Bapak Ibu masuk jam berapa, keluar jam berapa, sangat mudah didetek. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ngajar dengan anak-anak nggak bisa curang, ketemu semua, kerekam semua. Terus disarankan kalau pas Bapak Ibu ngajar, lebih baik videonya dinyalakan, biar enak, kita bisa detek dan sebagainya. Nah, untuk kehadiran peserta ini Bapak Ibu, hanya kita akses sebelum rapat itu kita akhiri. Kalau rapatnya sudah diakhiri dan Bapak Ibu lupa nggak download ini, datanya akan hilang. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mengajar, sebelum Bapak Ibu menutup pertemuan, di-download dulu daftar hadir pesertanya. Gitu. Dan Bapak Ibu untuk meeting yang kita buat di Teams ini, waktunya tidak terbatas. Kita bisa all day, jadi sepanjang hari kita bisa meeting, atau hanya kita setting setengah jam, itu bisa. Jadi nggak ada batasan atau limiting waktu. Jadi sangat mudah untuk diaplikasikan. Ngaten Bapak Ibu. Nah, insya Allah cukup materinya untuk hari ini Bapak Ibu. Kalau mau ada pertanyaan mau didiskusikan, monggo. Bapak Ibu boleh buka mikrofonnya semuanya. Cukup untuk hari ini cuma gitu aja. Jadi yang disampaikan adalah Microsoft Education Center tadi, terus pengenalan beberapa Office 365 terutama di bagian awal tentang Teams dulu. Untuk besok kita buat Teams yang lebih dalam pembahasannya, gitu. Monggo Bapak Ibu ada pertanyaan boleh disampaikan. Nggih Pak Irfan, monggo. Suara tadi bisa masuk ya Pak? Agak kecil tapi Pak. Oh kecil. Nggih. Tapi bisa didengar Pak? Nggih, insya Allah bisa. Oh iya. Cuma ini tadi saya masuknya agak telat, jadi pas dengan buka apa nih Microsoft Education Center tadi Pak. Nggih. Nah, ini kan sudah masuk ke halaman tersebut. Nggih. Tadi untuk mengecek apa ya tadi itu ya? Kursus apa? Kursus, nggih. Kursus training Pak, bukan? Oh, redeem. Oh, nggih. Oh, yang di oh iya. Redeem code Pak, redeem code nggih. Yang di akun, terus Di akun sebentar. Di akun digambar fotonya panjenengan di kanan atas, panjenengan klik, nanti ada redeem. Lah, redeemnya panjenengan klik, nanti kodenya panjenengan masukkan di sini. Nanti kodenya kami share setelah pertemuan ini lewat grup WA. oh seperti Nggih. untuk yang kedua Pak, yang terakhir tadi yang jenengan jelaskan terkait untuk merekam absensi siswa itu Pak. Nggih. Nah, itu yang bisa akses cuma guru ya? Iya, hanya guru. Saya melihat ngecek ini kok nggak ada gitu. Iya,
Iya Pak, hanya guru yang bisa akses itu. Kalau siswa enggak bisa akses gitu. Oke. Sementara Pak, terima kasih. Oke. Lah, nanti ada pertanyaan lagi Pak Ibu, monggo. Kalau nggak ada berarti habis ini kita selesai meetingnya. Halo Pak Dan. Oke, monggo Bu. Kalau buat kelas itu, Oke. siswanya harus punya itu enggak akunnya Microsoft 365. Sebentar, ada yang masuk, tak admit dulu. Maksudnya untuk membuat kelas bagi anak-anak gitu, Bu? Ya, anaknya harus punya akun itu enggak atau hanya install aplikasi Teams saja? Nah, ini kita bisa ngatur dua, Bapak Ibu nggih. Kalau ngatur yang pertama, yang punya domain sama Bapak Ibu. Jadi kalau dalam satu sekolah, usahakan guru dan siswa punya domain yang sama. Ini kayak SD, BSS, dan SMP kan sudah proses untuk membuat domain. Jadi nanti kalau domainnya sama, kita buat kelasnya enak karena akunnya ada kemiripan. Jadi diusahakan punya akun itu. Sesama akun Office 365. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, anak-anak nggak harus punya Bapak Ibu. Nggak harus punya akun, tapi ada kelemahannya. Anak-anak nggak bisa mengumpulkan tugas. Hanya bisa dipakai untuk meeting saja Office-nya. Yang digunakan hanya Microsoft Teams saja, bukan yang lain. Yang lainnya nggak bisa diakses anak-anak. Nah, bagaimana cara memanfaatkan Teams bagi orang yang tidak punya akun, itu kita pelajari besok. Ngaten nggih? Misalkan saya mau mengadakan seminar, tapi seminarnya saya lakukan pakai Teams. Padahal peserta kan nggak punya Teams semuanya. Dan nanti kami ada settingan agar teman-teman peserta itu bisa mengakses seminar saya, walaupun mereka tidak punya akun Teams gitu. Insya Allah besok itu kita jelaskan lebih detail lagi. Ngaten. Ada lagi Bapak Ibu, monggo? Pak, ada saya lagi Pak. Oke, monggo Pak. Ini sebelum kita join atau jenengan masukkan ke akun premiumnya Microsoft, sebenarnya saya sendiri atau mungkin teman-teman yang lain itu sudah mencoba seperti join ke OneDrive atau ke akun Microsoft yang lain, tetapi menggunakan email seperti itu. Oke. Memang itu memang untuk bisa masuk, maksudnya bisa masuk ke Microsoft, tapi statusnya free gitu ya Pak? Iya, itu statusnya free Pak. Oke. Seperti yang, mohon maaf, yang SMP, yang SMA kemarin yang join dulu ini itu ya pakai yang email itu ya? Iya, betul. Oke. Kalau kita pakai Gmail itu hanya bisa mengakses yang Teams saja Pak Irfan. Jadi kita belum bisa mengakses yang lain, sangat terbatas sekali. Gitu. Oh iya. Nah, nanti kalau misalkan sekolahnya Bapak Ibu yang selain dari BSS nggih, pengen punya akun ini, itu nanti ada proses deployment namanya. Deployment itu adalah pendaftaran akun sekolah kita ke akun Microsoft. Tapi syaratnya sekolah kita punya domain sch.id. Itu syarat utamanya. Karena domain sch.id itu adalah penanda bahwa kita benar-benar sebagai sekolah. Dan nanti sama Microsoft akan diverifikasi sekolah tersebut, kemudian digunakan free access. Dan nanti free access-nya itu bisa sampai 1 juta user untuk siswa dan 500.000 untuk guru. Jadi totalnya ada 1.500.000 user yang bisa kita gunakan. Itu kalau kita sudah membuat deployment. Dan yang sudah berhasil itu adalah SDBSS kalau di BSS. Ini SMP masih proses, SMA juga akan berproses untuk ke sana. Tapi untuk SMA sekarang sama Mas Farid sudah diusahakan, kemarin sudah dapat 5.000 akun yang bisa kita gunakan. Dan kemungkinan besar itu yang digunakan di tahun ajaran baru untuk SMA BSS. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Monggo. Nggih, monggo Pak. Untuk mengganti ini Pak, akunnya OneDrive ini Pak, ini nanti ada teknisnya nggak Pak? Untuk misalkan menarik OneDrive panjenengan gitu Pak? Yang dari
email email yang lama ke email yang ini gitu. Bisa ya, Pak? Itu nanti ada tutorialnya menghubungkan dari Gmail ke Office 365. Ada, Pak. Ada tutorialnya. Tapi itu bukan tagihan utama di kelas ini. Tapi kalau Bapak Irfan nanti bisa bisa ketemu saya lah untuk prosesnya itu nggih. Kita belajar bareng-bareng untuk menghubungkan Gmail ke Office 365. Karena itu bukan tagihan utama di training ini. Jadi apa yang nggak disampaikan nggak apa-apa gitu loh maksudnya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang disampaikan mungkin? Waktu registrasi tadi gampang nggih? Waktu panjenengan masukkan email langsung kedetek gitu ya Bapak, nggak sampai ada catatan aneh-aneh gitu? Kalau kemarin sempat ada masalah dengan teman-teman itu, waktu masukkan itu nggak bisa-bisa. Ya wis lah gitu, ditinggal akhirnya. Ada masalah Bapak Ibu, monggo? Ya Pak, saya lagi. Nggih, monggo Pak. Untuk yang aplikasi Teams, ya, yang aplikasi bukan yang via web, itu sudah saya mencoba untuk masukkan yang ini, tapi begitu memakai password, setelah saya sudah change password lama dengan password yang baru, itu masih gagal terus. Dan akhirnya coba saya kembalikan ke email yang lama, itu bisa. Akhirnya saya menginisiatif untuk pertemuan ini, diseminasi ini saya memakai web. Oke. Itu fasilitasnya apakah sama dengan yang di aplikasi, Pak? Sama Pak, sama. Kalau saran saya sih Pak, untuk ini lebih baik pakai web aja, biar ringan. Kita nggak membebani laptop atau HP kita. HP nggak bisa ya, nggak membebani laptop kita aja, pakai web mawon. Tapi kalau yang di HP memang harus pakai aplikasi syaratnya itu. Oke. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan lagi, kalau nggak habis ini kita akhiri. Karena sudah cukup untuk pertemuan yang pertama. Jadi di pertemuan pertama tadi kami ulangi nggih, hanya menyampaikan masalah Microsoft Education Center. Terus mengenalkan Office 365, mengenalkan Teams sekilas. Untuk Teams mendalam besok, ngaten nggih. 3 aja kok hari ini materinya. Ada yang angkat tangan kayaknya sinten nggih niki? Saya cek dulu yang angkat tangan. Pak Sihab, nggih Pak Sihab wonten apa, Pak? Tidak apa-apa, Pak. Insya Allah, menyusul. Oh, gitu, nggih, insya Allah. Aman nggih Pak Sihab nggih? Saya terlambat, saya kok lupa jadwal tadi. Oh, nggak apa-apa. Teman-teman. Nggak apa-apa Pak, hari ini kita masih santai banget kok. Belum ada materi yang aneh-aneh. Belum. Nggih. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, insya Allah cukup untuk hari ini. Insya Allah kita lanjutkan besok di jam 3:30 nggih. 3:30 kita akan belajar masalah Microsoft Teams, bagaimana cara membuat kelas, bagaimana mengelola kelas dan sebagainya. Nanti tugasnya untuk besok Bapak Ibu adalah membuat kelas untuk besok. Kalau untuk hari ini tugasnya itu tadi hanya menyelesaikan kursus, nanti transkripnya diupload di tugas pertemuan 1. Bagaimana cara mengupload tugas? Dijelaskan sekarang apa besok nggih? Apa sekarang mawon? Sekarang. Baik. Saya coba untuk bagaimana menyelesaikan tugas Bapak Ibu. Saya nggak bisa di tim saya kalau ini, harus tim yang kemarin. Masuk di sini. Kemudian kan di kelas ada beberapa webinar. Misalkan saya ambil di webinar 2 ini. Di webinar 2 nanti akan muncul ini, ada tugas. Nah nanti di tugas Bapak Ibu klik di view assignment-nya, diklik gitu. Kemudian ada ini, ada menu ini. Dan nanti di sini ada menu my work. Bapak Ibu ada tanda plus. Kalau saya kan udah ngerjakan Bapak Ibu ini nggak bisa saya ulangi. Ada tanda plus, panjenengan plus, itu akan ada keterangan upload my work di situ. Dan kalau sudah di pojok kanan nanti ada turn in.
turn in artinya mensubmit tugasnya Bapak Ibu ke kelas saya. Kalau Bapak Ibu lupa turn in, nanti saya tidak bisa ngakses. Jadi syarat agar saya bisa melihat tugasnya Bapak Ibu nanti harus di turn in di pojok kanan atas. Ini nggak ada Bapak Ibu karena sudah selesai tugasnya, sudah ditutup. Ngaten. Nah, untuk teknisnya besok ada lebih detail lagi. Untuk hari ini nggak usah karena masih pengenalan awal. Ngaten. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup untuk hari ini? Cukup nggih? Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Insya Allah nanti kita akan belajar bersama. Kita mulai bersama, insya Allah kita lulus bersama. Ngaten nggih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dapat meninggalkan kelas enggak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mbak Dan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pak Dan. Nggih, terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Dan.